أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Meskipun gelap gulita tapi tidak ada masalah, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin sudah kita bahas bahwasannya di dalam masjid tidak boleh mengiklankan pencarian barang hilang, tidak boleh juga melakukan jual beli di dalam masjid, dan apabila kita mendengar orang yang melakukan keduanya, maka kita disuruh untuk mendoakan kejelekan kepada keduanya. Sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 256. Ini juga masih berkaitan dengan larangan di dalam masjid, apalagi larangan yang lain. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Hakim bin Hizam, dan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena Hakim ini adalah sahabat Nabi SAW, tapi Hizamnya bukan sahabat Nabi, ya. Sehingga Hakim ibni Hizam radhiyallahu anhu, bukan radhiyallahu anhu. Hakim ini seorang sahabat Nabi yang usianya 120 tahun, 60 tahun di masa jahiliyah, kemudian 60 tahun masuk Islam. Dan dia punya 4 anak, semuanya sahabat-sahabat Nabi SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, tidak boleh tuqamu, ditegakkan, al-hududu, hukuman-hukuman had, fil masajid, di masjid-masjid, wala, dan tidak boleh yustaqadu, dilakukan qisas, fiha, di dalam masjid. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang dhaif. Hadis ini menurut Ibnu Hajar, penulis kitab ini, dalam kitab ini sanadnya dhaif. Tapi beliau menulis kitab yang lain, yaitu kitab Talkhisul Habir. Beliau mengatakan hadis ini hasan. Maka kesimpulannya hadis ini hasan, sebagaimana apa yang beliau tulis pada kitab yang lebih tebal, yaitu kitab Talkhisul Habir, karena kitab itu lebih lengkap daripada kitab ini. Kalau ini kan kitab ringkas, nah, maka dalam kitab ringkas ini beliau mengatakan dhaif, tapi dalam kitab yang lebih tebal beliau panjang lebar bicara tentang hadis-hadis Nabi. Nah, beliau kesimpulannya hadis ini hasan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya hukuman had tidak boleh dilakukan di masjid. Potong tangan bagi pencuri, hukuman had. Rajam bagi pezina, qisas bagi orang yang membunuh. Nah, ini semuanya hukuman had, tidak boleh di masjid. Kenapa? Karena kalau dilakukan di masjid akan mengotori masjid. Kita potong tangan orang yang mencuri, keluar darahnya. Darah ini juga kotor, akan mengotori masjid. Nah, maka kesimpulannya dalam hadis ini adalah segala hal yang menyebabkan pengkotoran masjid tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana dengan makan di masjid? Boleh enggak? Karena makan itu juga bisa menyebabkan pengkotoran di masjid. Nah, maka jawabannya adalah bahwa Nabi SAW dan para sahabat mereka juga biasa makan di masjid. Karena itu makan di masjid boleh, tapi dengan syarat jangan mengotori masjid. Nah, kalau masjidnya seperti kita, ada terasnya seperti ini, sangat bagus, sehingga makannya di tempat teras, tidak di dalam masjid, sehingga bagian dalam masjid ini aman dari kekotoran. Hadis 257, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, usiba, telah terkena musibah Sa'd bin Mu'adz, ini pemimpin suku Aus, Yaumal Khandaq, pada hari perang Khandaq. Perang Khandaq terjadinya tahun 5 Hijriyah. Fadaraba, maka membuat. Kata-kata daraba biasanya diartikan memukul, tapi di sini membuat. Alaihi, untuk dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaymatan, satu kemah, fil masjid, di dalam masjid. Supaya apa? Liya'udahu, supaya Nabi bisa menjenguknya, min qaribin, dari jarak yang dekat. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasannya diperbolehkan kita membuat kemah di masjid apabila diperlukan.
Kemah kalau dibuat di masjid itu pasti akan mengganggu orang yang sholat, terutama kalau sholat jamaahnya banyak. Nah, maka tempat akan terkurangi gara-gara kemah ini. Tapi kalau diperlukan maka tidak apa-apa, karena Rasulullah SAW di sini ternyata membuat kemah di dalam masjid. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya Sa'ad bin Mu'adz adalah sahabat yang mulia, sehingga Rasulullah SAW sangat memperhatikan kondisi beliau. Dalam perang Khandaq, kita tahu Khandaq itu kan parit ya. Ini kota Madinah. Bagian timur ini penuh dengan bebatuan, bagian barat penuh dengan bebatuan, sehingga kota Madinah diserang dari timur dan barat nggak bisa. Bisanya dari selatan atau dari utara. Nah, maka orang-orang kafir Quraisy mereka menyerang kota Madinah dari arah utara. Karena dari arah selatannya ini sudah penuh dengan perkampungan Yahudi, di mana mereka tidak mungkin menyerang Madinah melewati perkampungan Yahudi. Nah, maka satu-satunya tempat yang bisa diserang adalah dari utara. Nah, maka Rasulullah SAW karena dikepung oleh orang-orang kafir, beliau membuat parit. Paritnya ini dari arah barat sampai arah timur, di utara kota Madinah. Jadi paritnya ini tidak mengelilingi kota Madinah, tidak, karena timur, barat, selatan nggak perlu. Yang perlu adalah utara. Nah, pada perang Khandaq ini Sa'ad bin Mu'adz terkena satu sasaran panah orang kafir pada bagian daerah kepala atau daerah sini. Nah, maka akhirnya dia terluka. Nah, oleh Rasul SAW diperhatikan kondisi beliau sehingga dibuatkan kemah di dalam masjid. Faedah yang kedua, hadis ini bisa juga dijadikan dalil bahwasanya darah itu tidak najis. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW letakkan Sa'ad yang berdarah-darah di dalam masjid. Seandainya darah adalah najis, tidak mungkin Nabi SAW letakkan Sa'ad di dalam masjid, karena akan mengotori masjid dengan darahnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan memang masalah darah ini diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas mengatakan najis, tetapi sebagian kecil ulama berpendapat tidak najis. Salah satu dalilnya adalah hadis ini. Hadis 258. Wa anha, dan dari Aisyah, qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi yasturuni, menutupi saya, wa ana anzur, sementara saya Aisyah melihat, ilal Habasyah, kepada orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia, yal'abun, mereka bermain-main, fil masjid, di dalam masjid, al hadith, dan seterusnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan, alhamdulillah, kita lanjutkan aja ya, tidak usah tampilkan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya bermain-main di masjid diperbolehkan. Ya, kalau mau pakai mic nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan bermain di masjid. Tapi jangan salah paham. Ya, dimaksud bermain ini adalah bermain perang-perangan. Karena dalam riwayat yang lebih lengkap disebutkan yal'abuna bid-diraqi wal hirabi. Mereka bermain-main dengan diraq. Diraq itu adalah perisai. Hirab itu adalah tombak. Jadi latihan perang. Maka bela diri di masjid boleh. Ini termasuk dalam bab latihan perang. Tapi kalau karambol jangan di masjid. Sekat jangan di masjid. Apalagi sepak bola jangan di masjid. Karena itu tidak ada nilai-nilai jihad padanya. Maka yang dimaksud di sini adalah permainan latihan perang atau ada nilai jihadnya. Kemudian dalam hadis ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, Aisyah melihat kepada para laki-laki
bermain latihan perang. Berarti ini menunjukkan bolehnya wanita melihat kepada para jamaah laki-laki tanpa melihat kepada perorangan mereka. Jadi kalau laki-laki melihat wanita kan tidak boleh. Laki-laki melihat jamaah wanita yang lagi main-main juga nggak boleh. Tapi kalau perempuan beda. Perempuan melihat laki-laki satu ya perorangan nggak boleh. Tapi kalau melihat jamaah seperti ini nggak apa-apa. Misalnya permainan orang-orang Habasyah, mereka banyak di dalam masjid, maka Aisyah melihat kepada permainan mereka, tidak melihat kepada perorangan mereka. Ini tidak ada masalah karena tidak menyebabkan fitnah atau syahwat pada mereka. Kalau mic-nya mengganggu nggak pakai mic nggak apa-apa. Tayyib. Kemudian faedah yang kedua, kata-kata yal'abun, mereka bermain, ini maksudnya adalah pada hari raya Idul Fitri. Maka di sini diambil pelajaran bahwasanya hari raya Idul Fitri itu adalah hari untuk bermain-main. Maka tidak ada masalah kalau kita umat Islam merayakan Idul Fitri kemudian kita bermain-main seperti yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah ya. Melakukan misalnya lomba bela diri misalnya, atau di sini adalah bermain-main dengan alat-alat perang. Nah, semuanya ini diperbolehkan di dalam Islam, bukan termasuk sesuatu yang terlarang. Hadis 259. Wa anha, dan dari Aisyah, anna walidatan, bahwasanya seorang budak wanita sauda yang berkulit hitam, kana laha, adalah memiliki khibaun, kemah, fil masjid, di dalam masjid. Fakanat, maka adalah Aisyah, maka adalah budak tadi, ta'tini, biasa datang kepada saya. Fatahaddath, lalu dia ngobrol-ngobrol indi, di hadapan saya. Al hadis muttafaqun alaih. Kata-kata muttafaqun alaih ini ada sedikit kesalahan. Mestinya bukan muttafaqun alaih tetapi rawahul Bukhari. Nah, maka silahkan diganti sendiri karena hadis ini tidak diriwayatkan oleh Muslim tetapi hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini sudah saya cek, ternyata seperti itu, dan itu juga dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Hadis ini menunjukkan bahwasanya masjid diperbolehkan untuk tidur bagi yang tidak punya rumah. Maka ini ada seorang budak hitam wanita, dia nggak punya rumah. Maka karena tidak punya rumah, dia tidur di dalam masjid. Nah, supaya aman, tidak terlihat auratnya, maka dibuatkan satu kemah kecil. Khiba itu adalah kemah yang kecil, terbuat dari bulu biasanya. Kalau itu laki-laki, maka tidak perlu kepada kemah, karena kemah akan menyebabkan tempatnya sempit. Tapi kalau perempuan, maka diperlukan kepada kemah. Kecuali orang sakit tadi, orang sakit juga perlu kepada kemah supaya tidurnya bisa nyenyak, supaya lebih aman. Nah, maka dia dibuatkan kemah oleh Nabi SAW. Karena itu, kalau kita tidak punya rumah, atau kalau rumah kita tidak bisa dipakai, maka boleh kita tidur di masjid. Banjir misalnya, nah, boleh kita tidur di masjid, tidak ada masalah. Atau misalnya seperti Ali, lagi ada cekcok sedikit dengan istrinya Fatimah, maka beliau tidur di masjid. Dicari oleh Nabi, di mana suamimu, kok nggak ada di rumah? Ternyata dia tidur di masjid karena lagi cekcok sama istrinya. Nah, biasa seperti ini, seorang suami ada cekcok dikit dengan istrinya, akhirnya pengen menyepi sebentar, nah, maka tidur di masjid sementara, nggak ada masalah. Tidak termasuk sesuatu yang dilarang di dalam Islam ini. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, kata-kata walidatan sauda, budak wanita yang berkulit hitam, ini menunjukkan bahwasanya boleh kita menyebutkan seseorang dengan sifatnya yang merupakan mungkin termasuk cela terhadap dia, tetapi dengan niatan tidak untuk mencela. Budak hitam, nah, kata-kata hitam itu kan seperti celaan. Tapi kalau niatnya bukan untuk celaan, nggak apa-apa. Misalnya kita mengatakan tetangga saya yang gendut, ya, misalnya, lagi sakit. Nah, mengatakan gendut seperti ini tidak apa-apa kalau niatannya bukan celaan. Istri saya yang kurus krempeng, misalnya, karena istrinya 4, nah dia sebutkan istri saya yang kurus krempeng lagi sakit, misalnya. Nah, mengatakan kurus krempeng seperti ini tidak apa-apa, asalkan niatannya bukan untuk mencela.
Ada orang tanya kepada antum, tahu Ustaz Abu Zaidan? Oh, tahu saya. Orangnya kurus krempeng. Nggak apa-apa. Menyebutkan begitu, tapi niatannya tidak untuk mencela. Kalau untuk mencela, maka tidak boleh. Maka hukum seperti ini niatannya kembali kepada hati. Hatinya maksudnya mencela atau tidak. Kalau maksudnya mencela, maka haram. Kalau tidak mencela, maka tidak apa-apa. Saya matikan sebentar ya, karena ada orang salat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, bisa dilihat pada surat Al-Hujurat ayat 11. Allah mengatakan, "Wala talmizu anfusakum," dan janganlah kalian itu mencela diri-diri kalian, maksudnya sesama muslim tidak boleh mencela. "Wala tanabazu bil alqab," dan jangan saling memanggil dengan lakop-lakop yang jelek ya. Nah, maka selama tidak tujuannya mencela, maka tidak ada masalah, tapi kalau mencela maka tidak diperbolehkan. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha dekat dengan para jamaah-jamaah yang lain, yaitu kepada kaum muslimat di masa tersebut. Karena budak perempuan ini kalau dia pada waktu longgar, dia larinya atau dolannya adalah ke rumah Aisyah. Ini menunjukkan bahwa beliau dekat dengan para muslimah yang lainnya. Maka seperti ini nggak ada masalah ya, seseorang dekat kepada temannya atau kepada tetangganya kemudian main ke rumahnya, ini bukan sesuatu aib. Jadi wanita itu tidak harus berada di rumahnya terus, tidak boleh keluar, nggak begitu. Nonggo nggak ada masalah apabila memang ada tujuan kebaikan di situ, kumpul dengan tetangga atau mungkin ngobrol sebentar dengan tetangga, tidak ada masalah. Karena sebagian orang itu salah paham, dikira perempuan itu tidak boleh keluar rumah sama sekali. Mereka berdalil dengan ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33, wa qarna fi buyutikunna, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Nah, mereka berdalil dengan ayat ini surat Al-Ahzab ayat 33. Mereka mengatakan wanita tidak boleh keluar rumah, harus tinggal menetap di rumah. Ini salah. Karena kalau kita lanjutkan ayatnya, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tinggallah di rumah kalian, jangan tabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah yang pertama, yaitu para wanita yang menampakkan kecantikannya di hadapan kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Itu yang dilarang. Tapi kalau keluar rumah dengan tujuan ke masjid, gak ada masalah. Keluar rumah untuk menjenguk yang sakit, gak ada masalah. Keluar rumah untuk misalnya kumpulan ibu-ibu ya untuk kajian dan sebagainya, ini gak ada masalah, semuanya tidak termasuk melanggar ayat ini. Hadis berikutnya 260, wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-buzaqu, meludah, fil masjid, di dalam masjid, khati'atun, adalah dosa, wa kafaratuha, dan kafarahnya adalah dafnuha, menimbunnya. Hadis muttafaqun alaih. Sudah selesai. Hadis ini menunjukkan bahwasanya meludah di masjid adalah haram, karena Nabi mengatakan khati'ah yang artinya dosa. Tetapi haramnya itu adalah apabila kita meludah di masjid tidak menimbunnya. Kalau menimbun nggak apa-apa, tetapi itu hukumnya untuk masjid yang masih tanah seperti zaman dahulu. Rasulullah menyuruhkan kita jangan meludah ke arah kiblat, jangan meludah ke arah kanan, tapi meludahlah ke arah kiri atau ke bawah. Nah, ke bawah itu kan berarti ke tanahnya masjid, ya, nggak ada masalah selama setelah itu ditimbun. Nah, maka kata-kata khati'atun, dosa, itu maksudnya kalau dia tidak menimbunnya. Sebagaimana riwayat Imam Ahmad, dalam Musnad Ahmad disebutkan kalimatnya begini, man tanakha'a fil masjid, barang siapa yang meludah di masjid, falam yadfinhu, lalu tidak menimbunnya, fasayyi'ah, maka itu dosa. Wa in dafana, tapi kalau dia menimbunnya, fahasanah, maka itu satu pahala. Jadi nggak apa-apa meludah di masjid apabila masjidnya tanah, tetapi harus menimbunnya. Ada satu kisah menarik, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, dia pernah meludah di masjid pada satu malam. Setelah meludah dia lupa untuk menimbunnya, akhirnya dia pulang ke rumah. Nah, sampai rumah itu baru ingat, Pak, Masya Allah, tadi saya meludah belum saya timbun. Ini kan dosa. Maka dia ambil satu obor dari api,
kemudian dia balik lagi ke masjid, dia cari mana tadi ludah saya tadi. Zaman dulu kan gelap gulita, nggak ada lampu. Nah setelah ketemu kemudian dia timbun ludahnya ini, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah yang tidak menulis bagi saya satu dosa pada malam hari ini. Ini Masya Allah, Abu Ubaidah Ibnu Jarrah orang yang sangat perhatian terhadap masalah ini, sehingga beliau meskipun sudah pulang, tapi karena teringat tadi saya mengotori masjid, dia balik lagi. Gampangannya gini Pak, panjenengan sekarang kajian di sini, kemudian ude-ude apa itu kaki ya, sehingga kulitnya terkelupas, kemudian turun di karpet masjid, ini mengotori masjid, ini dosa seperti ini, nggak boleh. Nah setelah kita kajian kita lupa, sebenarnya kita niatan nanti akan kita ambil, tapi setelah selesai kajian pulang, sampai di rumah jam 12 malam bangun teringat, Masya Allah saya masih punya kotoran di masjid. Nah panjenengan balik lagi ke Masjid Nur Jamil ini, ambil kotoran itu adalah gambaran Abu Ubaidah ketika melakukan hal ini. Dan kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwasanya segala sesuatu yang bersifat kotor tidak boleh berada di masjid meskipun itu tidak najis, karena buzak ludah itu tidak najis tetapi dia kotor, tetap tidak diperbolehkan untuk ditaruh di masjid. Hadis berikutnya 261, wa anhu, dan dari Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat, hatta, sehingga yatabaha, bermegah-megahan, boleh juga diartikan berbangga-banggaan, annasu, para manusia, fil masjidi, di dalam masjid-masjid. Hadis diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya termasuk tanda-tanda kiamat adalah kalau manusia ini berbangga-banggaan memegahkan masjid. Yang disebut berbangga-banggaan memegahkan masjid ini bisa dengan dua cara, bisa qaulan, dengan perkataan, bisa fi'lan, dengan perbuatan. Kalau dengan perkataan misalnya mengatakan masjid saya lebih bagus daripada masjid kamu, masjid saya ada menaranya, masjidmu nggak ada, masjid saya luas, masjidmu nggak ada, masjid saya ada AC-nya, masjidmu nggak ada. Nah ini berbangga-banggaan seperti ini. Silahkan masjid ada menara kalau perlu, nggak ada masalah. Silahkan masjid ada AC kalau perlu, nggak ada masalah. Tapi nggak perlu berbangga-bangga seperti ini. Udah diam aja, supaya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak usah berbangga-bangga. Kemudian kita ambil satu faedah di sini. Rasulullah mengatakan tidak terjadi kiamat sampai orang-orang bermegah-megahan dalam masjid. Ini berarti termasuk tanda kiamat. Nah, masalah tanda kiamat ini ada satu kaidah yang perlu kita hafalkan. Bahwasanya para ulama mengatakan la yu'khadhu min asyratis sa'ati ahkamun, tidak bisa diambil hukum dari tanda-tanda kiamat. Artinya gini, tanda-tanda kiamat bukan berarti itu berarti pasti jelek, tidak begitu. Tanda-tanda kiamat itu ada dua macam, ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik misalnya munculnya Imam Mahdi, ini baik. Munculnya Nabi Isa, ini baik, nggak ada masalah. Tapi ada juga yang buruk, munculnya Dajjal, ini buruk. Kemudian berbangga-bangga dengan masjid, ini juga buruk. Nah, maka setiap ada hadis tentang tanda kiamat, jangan langsung kita memvonis ini berarti keburukan, nggak bisa. Nah sekarang berbangga-banggaan dengan masjid, apakah ini tercela atau terpuji, apakah ini baik atau buruk, kita perlu kepada dalil-dalil yang lain. Ternyata dalam hadis yang sahih riwayat Hakim At-Tirmidzi dikatakan, idza zakhraftum masajidakum, kalau kalian itu menghias-hias masjid kalian, wa hallaitum masahifakum, dan kalian juga menghias-hias mushaf Al-Qur'an kalian, faddamaru alaikum, maka kehancuran akan menyertai kalian. Ini menunjukkan bahwa bermegah-megahan untuk masjid itu tidaklah terpuji, jadi termasuk tanda kiamat yang buruk. Maka alhamdulillah masjid ini biasa ya, tidak terlalu megah, tidak dimegah-megahkan. Ini sudah sesuai sunnah insyaallah ta'ala. Tidak perlu ukiran-ukiran di temboknya, tidak perlu apa? Ukiran-ukiran atau kaligrafi dan sebagainya, warna-warni nggak perlu. Cukup warnanya satu aja, hijau, atau warnanya satu aja putih, udah tidak mengganggu orang yang melihat. Tapi kalau warnanya macam-macam kayak pelangi dan sebagainya, ini orang salat akan terganggu dengannya. Warna bunga-bunga, ini tidak bagus seperti ini. Hadis 262. Nah, dijelaskan tentang
banyak. Tapi dijawab. Baik, boleh enggak gitu? Ada dua hadis. Hadis yang pertama mengatakan bahwasanya jamaah yang lebih banyak maka ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu beliau mengatakan wa ma kana aktsar, semakin banyak jamaahnya fahuwa ahabbu ilallah, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyusalli ahadukum, hendaklah masing-masing kalian salat fil masjidil ladzi yali, di masjid yang dekat dengan dia, wala yatba'il masajid, dan jangan membuntuti masjid-masjid, artinya pindah-pindah sana sini gitu. Ini hadis riwayat Tabarani, derajatnya juga sahih. Nah, tadi pertanyaannya, ada masjid yang dekat tetapi apa? Jamaahnya sepi sedikit. Maka bolehkah kita pergi ke masjid yang lebih jauh karena jamaahnya banyak? Karena kita memakai hadis yang pertama tadi, semakin banyak jamaahnya semakin dicintai oleh Allah alias pahalanya lebih besar. Tapi bertabrakan dengan larangan Nabi tadi, hendaklah sholat di masjid yang dekat dan jangan mengikuti masjid-masjid yang jauh-jauh sana itu. Nah, maka jawabannya adalah bahwa larangan dalam hadis yang kedua itu kalau para ulama mengatakan hukumnya adalah makruh. Sehingga panjenengan cari masjid yang agak jauh dengan tujuan karena jamaahnya lebih banyak, maka di situ masih boleh. Tapi mana yang lebih utama? Wallahu alam. Apakah lebih utama yang jauh karena jamaahnya banyak, atau lebih utama yang dekat karena kita disuruh untuk sholat di masjid yang dekat? Nah, kalau bingung ya kadang-kadang ini, kadang-kadang itu gitu aja. Sehingga dua-duanya hadis ini kita amalkan semuanya. Kadang-kadang amalkan hadis pertama, kadang-kadang amalkan hadis kedua. Kalau mau lebih bagus lagi, ini berarti PR antum, bagaimana memakmurkan masjid yang sepi ini. Nah, itu aja. Itu salah antum, kenapa masjid yang dekat kok tidak ramai? Karena antum enggak ajak-ajak orang ke sana. Ya, antum itu maksudnya saya juga ya. Baik, kita lanjutkan hadis 262. Nah, oh iya. Tanya. Apabila ada selilitan kemudian kita berada di masjid, refleks kemudian dikeluarkan, maka hendaklah kita mengambil, dimasukkan dalam kantong. Waktu salat enggak apa-apa. Kalau memang jauh ya, karena lemparannya jauh, nanti ngambilnya setelah salat aja ya. Tapi biasanya orang selilitan kan lepasnya kan cuma dekat aja ya. Nah, begitu kita ruku atau kita sujud, kita ambil, masukkan dalam kantong kita. Itu kalau udah keterlepasan begitu. Kita lanjutkan hadis 262. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma umirtu, tidaklah aku disuruh oleh Allah, bitasyidi, untuk meninggikan al-masajid, masjid-masjid. Kata-kata tasyid bisa diartikan meninggikan sebagaimana pilihan Imam Baghawi, bisa juga diartikan menghias sebagaimana pilihan ulama yang lain. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini menunjukkan bahwasanya meninggikan masjid dalam rangka memegahkan, bukan karena keperluan, itu tidaklah terpuji. Karena kalau terpuji pasti sudah disuruh Nabi SAW. Nah, beliau mengatakan saya tidak disuruh, berarti ini tidak terpuji, ini tidak baik. Demikian juga menghias-hias masjid, sama juga. Nah, di sini ada satu penjelasan yang bagus dari Al-Imam Al-Amir As-Sun'ani ya. Beliau mengatakan wal qaul bi annahu yajuzu tazyinul mihrab batil. Pendapat yang mengatakan bolehnya menghias-hias khusus bagian mihrabnya itu adalah pendapat yang batil. Karena sebagian ulama ada yang berpendapat begitu, boleh menghias tapi khusus mihrabnya saja. Mana dalilnya itu? Oh, ini jelas sekali
saya tidak disuruh untuk menghias-hias masjid. Kata-kata masjid itu mencakup mihrab maupun bagian tengah maupun bagian belakang maupun pinggir, sama saja semuanya. Maka kalau mengatakan khusus mihrab boleh dihiasi, nggak ada dalilnya. Dan pendapat ini tampaknya di Indonesia cukup laku, karena kita lihat sebagian masjid bagian mihrabnya ada kaligrafinya, tembok yang lain nggak ada ya. Tapi khusus di mihrabnya ada kaligrafinya. Ini jelas sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita perhatikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, masjidnya berupa pelepah kurma. Kemudian Abu Bakar wafat, masjid masih berupa pelepah kurma. Kemudian Sayyidina Umar wafat, masjidnya masih berupa pelepah kurma. Padahal di masa Sayyidina Umar uang itu meludak, Wak. Sampai umat Islam ini nggak ada yang miskin. Kenapa nggak ada yang miskin? Karena sudah banyak uang di Baitul Mal. Setiap bulan ini umat Islam dikasih gaji oleh para pemerintah ini, sehingga semuanya kaya. Tetapi Sayyidina Umar sama sekali tidak mengubah masjid Nabi SAW, tetap seperti dulu, terbuat dari kayu, dari batang-batang pohon kurma, dari pelepah kurma dan sebagainya. Baru kemudian ketika Sayyidina Utsman menjabat sebagai khalifah, dia baru mengganti masjid dari kayu menjadi batu bata atau semen atau yang semisal kita sekarang ini. Itu pun tanpa menghias-hias, hanya biasa saja. Dan itu pun masih diingkari oleh sebagian para sahabat Nabi SAW. Sebagian sahabat Nabi mengatakan, Rasulullah, Abu Bakar, Umar tidak mengubah masjid. Kenapa engkau wahai Utsman mengubah masjid? Maka Sayyidina Utsman mengatakan, jangan tergesa-gesa ya. Kalian itu membagus-baguskan rumah kalian. Sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangun satu rumah untuknya dalam surga. Nah, saya ingin mendapatkan rumah dalam surga, maka saya perbaiki masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya seluruh sahabat kemudian diam. Jadi dibiarkan masjidnya diubah menjadi tidak dari kayu tetapi dari tembok seperti sekarang ini. Adapun yang pertama kali menghias-hias masjid itu adalah bernama Khalifah Walid bin Abdul Malik. Ini di akhir masa-masa para sahabat. Sahabat Nabi itu kan dari 1 Hijriah sampai 100 Hijriah. Nah, itu di akhir-akhir masa sahabat ini. Dan para ulama tidak ada yang berani bicara. Kenapa? Khawatir muncul fitnah. Karena Walid bin Abdul Malik ini termasuk khalifah yang ya seperti para khalifah yang lain, susah untuk diajak bicara dengan sunnah ya, diingatkan bahwasanya ini tidak sesuai sunnah itu masih susah. Nah, sehingga para ulama pada waktu itu mereka diam. Adapun Sayyidina Utsman diingkari oleh sebagian sahabat ketika mengubah masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesimpulannya, jangan menghias-hias masjid, jangan meninggi-ninggikan masjid apabila tidak diperlukan. Hadis 263. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat, telah dihadapkan alayya, kepada saya, ujur ummati, pahala-pahala umat saya, hatta al-qadatu, sampai kotoran yang sangat kecil, yukhrijuhar rajul, yang seseorang itu mengeluarkannya, minal masjid, dari masjid. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan beliau mengatakan gharib ya. Hadis kalau dikatakan Tirmidzi gharib itu maksudnya dhaif, tetapi sahahahu Ibnu Khuzaimah, disahihkan Ibnu Khuzaimah. Jadi kesimpulannya, derajat hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Imam Tirmidzi mengatakan dhaif, tapi Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan sahih ya. Tapi maknanya sahih, bahwasanya kita mengeluarkan kotoran dari masjid itu ada pahalanya. Kata-kata al-qadat itu artinya adalah kotoran yang sangat kecil. Contohnya apa? Para ulama kasih contoh. Ini salah-salah jari ini. Kalau kita tarik, nah ini ada kotoran, bolot kecil, itu qadat. Kalau kita tarik pada mata kita ini, nah, ada blobok kecil, nah ini qadat. Atau kita masukkan pada telinga kita ini, nah, ada kotoran kecil, itu semuanya adalah qadat. Maka kotoran apapun, sekecil apapun di masjid kalau kita ambil, nah, seperti ini, ini kita masukkan dalam kantong kita, ini adalah satu pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, betapa banyaknya kotoran di masjid ya. Ini kalau kita ambil, ini ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadzat itu kayak gitu, Pak. Nah, kalau qadzat saja ada pahalanya, apalagi kotoran yang besar. Kemudian dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan sebaliknya. Kalau mengeluarkan kotoran dari masjid adalah berpahala, berarti memasukkan kotoran di masjid adalah apa? Berdosa. Tidak boleh kita tinggalkan kotoran di masjid meskipun kecil. Maka kalau di masjid ini ada kajian, ada rotinya misalnya, makan hati-hati. Makan roti jangan sampai ada sesuatu yang jatuh. Kita makan di plastiknya sehingga tidak ada yang jatuh di masjid. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwasanya termasuk khususiyah Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau itu mengetahui pahala-pahala umat yang pahala-pahala amalan yang dilakukan oleh umat beliau. Dan ini disebutkan dalam beberapa hadis, tidak hanya hadis ini saja. Karena itu tolong kita beramal yang baik supaya yang ditampakkan kepada Nabi dari kita adalah amalan-amalan yang baik, bukan amalan-amalan yang buruk. Hadis terakhir, karena hadis ini, setelah hadis ini sudah masuk bab baru, maka ini hadis terakhir dalam majelis ini. Hadis 264. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila dakhala masuk ahadukum, salah satu kalian, al masjid, ke masjid, fala yajlis, maka jangan duduk dulu, hatta yusalliya, sampai dia salat, rak'ataini, 2 rakaat. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan diperintahkannya kita melakukan salat apa? Tahiyatul masjid, yang artinya menghormati masjid apabila kita ingin duduk di masjid. Salat tahiyatul masjid hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya hukumnya wajib karena di sini ada 2 hadis. Yang pertama hadis yang melarang jangan duduk sampai sholat dulu. Yang kedua hadis yang memerintahkan sholatlah dulu sebelum duduk. Nah, para ulama yang mengatakan wajib mengatakan ini ada larangan duduk, ada perintah sholat. Ini berarti saling menguatkan. Berarti ini hukumnya adalah wajib. Kalau kita masuk masjid tidak tahiyatul masjid, maka kita berdosa. Tetapi mayoritas para ulama berpendapat hukumnya mandub. Mandub itu adalah apa? Sunnah. Kenapa? Karena dalam kitab Sunan Abu Dawud disebutkan bahwa ada orang masuk masjid pada hari Jumat. Dia terlambat dari belakang, tapi dia melangkai orang-orang, ya, pundaknya orang-orang dilangkai. Dia pengen duduk di depan, pengen dekat Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, ijlis, duduk kamu, faqad azaita, kamu sudah mengganggu orang banyak, wa anaita, dan kamu sudah telat. Artinya orang telat itu di belakang, nggak usah maju-maju. Orang belakang juga masih ada tempat, sementara depan ini sudah penuh. Nah, kata-kata ijlis, duduklah kamu, ini menunjukkan bahwasanya tidak wajib untuk tahiyatul masjid. Dan itulah pendapat yang saya pilih, pendapatnya mayoritas ulama, bahwa tahiyatul masjid tidak wajib, tetapi alangkah bagusnya kalau kita melakukan, karena pahalanya sangat besar. Mungkin dulu saya pernah berpendapat tahiyatul masjid wajib, artinya saya dulu mengikuti pendapat tersebut, tapi setelah saya mengetahui dalil-dalil jumhur, saya lebih cenderung pendapat sunnah. Tapi saya pribadi lebih suka melakukan tahiyatul masjid daripada meninggalkannya. Dan kemudian masalah yang kedua, apabila seseorang masuk masjid kemudian sudah terlanjur duduk dan dia belum sholat tahiyatul masjid, apakah tak masih disyariatkan untuk tahiyatul masjid atau sudah gugur? Sebagian kecil ulama berpendapat sudah gugur, sehingga tidak ada lagi syariat untuk tahiyatul masjid. Karena dalam hadis tadi disebutkan apa? Fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalliya, sampai sholat dulu. Kalau sudah terlanjur duduk berarti sudah lewat waktunya. Tetapi mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya masih disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, karena Rasulullah SAW pernah melihat Sulaik al-Ghatafani masuk masjid pada hari Jumat, langsung duduk. Oleh Nabi dipanggil, ya Sulaik, wahai Sulaik, bangkit kamu, ya, berdiri kamu, farka' rak'atain, salatlah dulu 2 rakaat.
wa tajawwaz fihima, tapi salatnya tidak usah lama-lama ya, karena ini sudah dimulai khutbah Jumat. Nah, ini dalil sangat jelas menunjukkan bahwasanya salat tahiyatul masjid tidak gugur apabila kita sudah terlanjur duduk. Bahkan saya melihat Imam Munawi mengatakan tahiyatul masjid itu tidak harus sebelum duduk. Di sini memang kalimatnya jangan duduk sampai sholat tahiyatul masjid, kalimatnya memang begitu. Tapi beliau memahami ini maksudnya adalah afdaliyah. Jadi lebih afdal kita sholat dulu baru kita duduk. Tetapi seandainya kita lelah misalnya ya, maka masuk masjid kemudian langsung merebah lelah menghidupkan kipas angin supaya kita nyaman. Nah, kalau sudah nyaman baru kita wudu salat 2 rakaat. Ini menurut beliau tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Masalah yang ketiga, kata-kata al-masjid, masjid ini umum. Sehingga hukum ini berlaku juga untuk Masjidil Haram. Kenapa ini saya jelaskan? Karena sebagian ulama berpendapat tahiyatul Masjidil Haram itu adalah dengan melakukan tawaf. Nah, ini pendapat perlu ditinjau ulang, tidak akurat. Kenapa? Karena Rasulullah ketika masuk ke Masjidil Haram, beliau pertama kali melakukan tawaf itu karena memang beliau belum duduk. Maka beliau melakukan tawaf 7 kali putaran, kemudian beliau sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Akan tetapi apabila seseorang masuk masjid dan dia pengen duduk sebelum tawaf, maka tahiyatul masjidnya tetap sama, yaitu apa? Sholat 2 rakaat. Nah, maka kalau masuk Masjidil Haram silahkan dilihat kondisi kita, apakah kita mau tawaf dulu atau tidak. Kalau mau tawaf dulu ya memang sunnahnya tawaf dulu baru sholat. Tapi kalau mau duduk dulu sebelum tawaf, maka tahiyatul masjid untuk Masjidil Haram sama dengan masjid-masjid yang lain, yaitu sholat sunnah 2 rakaat. Karena hadis ini sifatnya umum, sehingga jangan mengkhusus-khususkan tanpa dalil yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Ini masih ada sisa waktu sekitar 5 menit atau 4 menit ya. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Monggo. Untuk sholat fajar ya. Iya.